Halo, shalom teman-teman semua. Kembali ketemu lagi dengan saya Rianto Adilang dalam mata kuliah Bahasa Yunani Tata Bahasa Dasar. Nah, teman-teman kita sudah eh, sampai ke pertemuan ketujuh, artinya bahwa pertemuan kita dalam mata kuliah ini tidak lama lagi akan selesai. Jadi mohon teman-teman tetap semangat, tetap bergairah untuk menjalankan tugas sebagai mahasiswa serta mengikuti perkuliahan pada mata kuliah Bahasa Yunani karena sekali lagi ini tidak lama lagi akan selesai dan jika semuanya lancar dan teman-teman dinyatakan lulus pada mata kuliah ini, maka teman-teman bisa melanjutkan ke semester 2 dan kemudian berhak untuk kontrak mata kuliah Bahasa Yunani Tata Bahasa Lanjutan. Nah, teman-teman, materi kita saat ini kita akan melanjutkan dengan kata benda. Dan sebelumnya kita sudah membahas kata benda deklensi 1 yaitu untuk kata benda feminin. Dan kali ini kita akan melanjutkan dengan kata benda deklensi 2, yaitu kata benda dengan jenis maskulin dan netral. Mari simak penjelasannya. Kata benda deklensi 2 adalah kata-kata yang terutama terdiri dari kata benda maskulin dan netral. Kata benda maskulin berakhiran os dan mempunyai kata sandang ho. Perhatikan ciri-cirinya ya teman-teman bahwa kata benda maskulin punya akhiran os dan memiliki kata sandang ho. Sedangkan kata benda netral akhirannya on tapi mempunyai kata sandang to. Itu perbedaannya. Kemudian yang kedua, tidak ada perbedaan bentuk-bentuk dari kata benda deklensi 2 jika dibandingkan dengan kata benda deklensi 1. Nah, saat ini kita akan langsung lihat saja untuk pola atau contoh untuk kata benda maskulin. Nah, inilah kata sandang, akhiran, dan contoh penggunaan untuk kata benda maskulin. Kita mulai dari kata sandangnya. Kata sandang untuk nominatif tunggalnya adalah ho. Genetif tunggalnya tu. Datif tunggalnya toi. Akusatif tunggalnya ton, sedangkan vokatif tidak punya kata sandang. Selanjutnya jamak, nominatif jamaknya hoi, genetif jamaknya ton, datif jamaknya tois, dan akusatif jamaknya tus. Sehingga untuk pola kata sandang untuk kata benda maskulin adalah ho, tu, toi, ton, hoi, ton, tois, tus. Sekali lagi, ho, tu, toi, ton, hoi, ton, tois, tus. Sedangkan akhiran-akhirannya akan menyesuaikan dengan kata sandang. Mari kita perhatikan bagian contoh. Di sini saya menempatkan kata doulos sebagai contoh. Doulos adalah bahasa Yunani yang artinya hamba atau budak. Kita mulai dari nominatif tunggal. Nominatif tunggalnya akan jadi hodulos, artinya hamba itu. Genetif tunggalnya tu dulu, ya perhatikan polanya tu dulu, dari hamba itu. Datif tunggalnya toi duloi, kepada hamba itu. Akusatif tunggalnya ton dulon, hamba itu. Sedangkan untuk vokatif tunggalnya dule, ya dule. Dule ini seruan seperti memanggil sang hamba atau sang budak. Biasanya digunakan oleh penguasa-penguasa di masa perjanjian baru untuk memanggil budaknya atau hambanya. Kita lanjut pada bagian jamak. Nominatif jamaknya hoi duloi, hamba-hamba itu. Genetif jamaknya ton dulon, dari hamba-hamba itu. Datif jamaknya tois dulois, kepada hamba-hamba itu. Akusatif jamaknya tus dulus, hamba-hamba itu. Dan vokatif jamaknya adalah duloi, tanpa kata sandang. Duloi ini juga seruan atau panggilan kepada sekelompok hamba, tidak hanya satu orang hamba atau budak. Nah, ini pola untuk kata benda maskulin. Nah, ingat bahwa pada penjelasan awal tadi kata benda deklensi 2 adalah kata benda yang berisi kata-kata benda dengan jenis maskulin dan netral. Nah, ini baru maskulin, berarti kita akan lanjut pada kata benda netral. Nah, teman-teman semua ini pola untuk kata benda netral. Nah, awalan-awalannya atau kata sandangnya adalah nominatif tunggalnya to.
Genetif tunggalnya tu, datif tunggalnya toi, akusatif tunggalnya to. Nominatif jamaknya ta, genetif jamaknya ton, datif jamak tois, akusatif jamak ta. Sehingga teman-teman bisa melafalkan ini dengan pola to, tu, toi, to, ta, ton, tois, ta. Sekali lagi, to, tu, toi, to, ta, ton, tois, ta. Akhiran-akhirannya seperti biasa akan menyesuaikan. Dan mari kita fokus pada contoh. Pada bagian contoh, saya menggunakan kata ergon yang artinya pekerjaan. Kata ergon ini yang kemudian membentuk salah satu istilah yang cukup cukup sering kita ucapkan dan cukup akrab bagi kita yang rutin dalam aktivitas gerejawi, yaitu liturgi. Ya, ergon adalah salah satu kata benda dalam bahasa Yunani yang membentuk kata liturgi atau liturgon, leiturgon. Oke. Saya mulai dari nominatif tunggalnya. Nominatif tunggalnya to ergon, artinya pekerjaan itu. Genetif tunggalnya tu ergu, dari pekerjaan itu. Ingat teman-teman, selama-lamanya genetif akan selalu dibuka dengan kata dari. Datif tunggalnya toi ergoi, kepada pekerjaan itu. Akusatif tunggalnya ton ergon, ya, ton ergon, pekerjaan itu. Sedangkan untuk vokatif tunggalnya ergon, ya, pekerjaan. Selanjutnya jamaknya nominatif jamak ta erga, pekerjaan-pekerjaan itu. Genetif jamaknya ton ergon, dari pekerjaan-pekerjaan itu. Datif jamaknya tois ergois, kepada pekerjaan-pekerjaan itu. Akusatif jamaknya ta erga, pekerjaan-pekerjaan itu. Vokatif jamaknya erga, pekerjaan-pekerjaan dengan seruan. Ya. Nah, ini pola untuk kata benda netral dalam bahasa Yunani. Tadi maskulin sudah dan ini netral. Sehingga teman-teman untuk 3 jenis kata benda, teman-teman sudah memahaminya, yaitu kata benda feminin, maskulin, dan netral. Artinya untuk deklensi kata benda, kita tinggal menunggu untuk kata benda deklensi ketiga, yang nanti akan kita temukan di semester depan di mata kuliah Bahasa Yunani Tata Bahasa Lanjutan. Kita lanjut teman-teman semua. Selanjutnya di sini ada 2 catatan penting yang perlu juga teman-teman perhatikan. Yang pertama, perhatikanlah bahwa bentuk nominatif dan akusatif dari kata benda netral adalah sama. Demikian pula dengan nominatif dan akusatif jamak. Ya, jadi tunggal dan jamaknya sama untuk bentuk nominatif dan akusatif pada kata benda netral. Nah, oleh karena itu, kita perlu memperhatikan ketika memberi terjemahan pada kalimat-kalimat yang mengandung bentuk nominatif dan akusatif netral. Nah, untuk menentukan terjemahan yang sesuai, maka ini perlu untuk dilihat dalam hubungannya dengan konteks kalimat. Kira-kira pada kalimat tersebut mana yang lebih cocok? Apakah dia diterjemahkan sebagai nominatif atau diterjemahkan sebagai akusatif? Maka konteks kalimat akan sangat mempengaruhi terjemahan teman-teman semua. Kemudian, catatan yang kedua, dalam bahasa Yunani subjek dari kata benda netral jamak biasanya berbentuk netral tunggal. Ini disebabkan karena ada sekelompok benda netral, ya, khusus untuk netral yang dianggap sebagai bentuk kesatuan tunggal. Contoh di sini ada kalimat ta tekna agei eiston oikon. Kalau teman-teman perhatikan, ta tekna agei eiston oikon agaknya sulit untuk diterjemahkan. Karena ta tekna adalah kata benda jamak. Sedangkan agei adalah kata kerja tunggal. Sehingga rasanya sulit untuk mau diterjemahkan secara bersama. Harusnya ini kan akan diterjemahkan menjadi anak-anak itu, tatekna kan, anak-anak itu, agei, sedang pergi, gitu ya. Anak-anak itu sedang pergi. Nah, harusnya kalau mau mengikuti aturan, 2 kata ini tidak bisa diterjemahkan secara bersama-sama. Karena tatekna itu kata benda jamak dan agei itu kata kerja tunggal. Jadi, tatekna tidak bisa menyifati agei. Dalam kasus ini, catatan kedua akan menolong kita.
bahwa dalam bahasa Yunani subjek dari kata benda netral jamak biasanya berbentuk netral tunggal. Jadi meskipun dia jamak, dia akan dianggap tunggal karena ada sekelompok benda netral, dalam hal ini anak-anak, yang bisa dianggap sebagai kesatuan tunggal. Mereka ada banyak anak, tapi mereka bisa dianggap tunggal sebagai sekelompok anak. Ingat, kasus ini hanya berlaku untuk kata benda netral dan tidak berlaku pada semua jenis kalimat bahasa Yunani. Sehingga kemudian tatekna, agei, eiston, oikon bisa kita terjemahkan sebagai anak-anak itu sedang pergi ke dalam rumah itu. Oke, saya harap teman-teman bisa memahami sampai pada bagian sini, dan jika tidak dipahami sekali lagi, Anda bisa langsung menanyakannya di dalam kelas atau menghubungi saya, menghadap di ruangan dan kemudian membahas persoalan-persoalan yang sekiranya tidak dipahami oleh teman-teman semua. Saya lanjut ya teman-teman. Kali ini kita punya cukup banyak vocabulary untuk dihafalkan dan semua adalah kata benda, tepatnya kata benda deklensi 2, kata benda maskulin dan netral. Ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kata benda yang harus Anda hafalkan. Nah, kata benda pertama adalah hoanthropos, artinya man atau manusia. Tapi ada catatan khusus ternyata untuk kata benda anthropos. Kata anthropos dapat merupakan kata khusus dari manusia, seperti laki-laki. Tapi dalam bahasa Yunani biasanya makna generik itu yaitu tunggal, seseorang, dan jamak orang-orang atau banyak orang bisa diterjemahkan ya, baik maskulin maupun feminin. Sehingga teman-teman, hoanthropos yang bisa diterjemahkan manusia dalam keadaan tertentu bisa juga diterjemahkan laki-laki. Jadi kalau dia tunggal berarti seorang laki-laki. Kalau dia jamak bisa diterjemahkan orang-orang laki-laki atau para lelaki. Bisa diterjemahkan demikian. Kemudian yang kedua ada ho apostolos, artinya apostle atau rasul. Yang ketiga ada ho artos, artinya roti. Kemudian yang keempat ada ho didaskalos, artinya teacher atau guru. Yang kelima ada ho doulos, artinya hamba ya, slave, hamba atau budak. Kemudian yang keenam ada to ergon, it's a work ya, pekerjaan. Kemudian yang ketujuh ada ho thanatos. Ho thanatos artinya kematian. Kemudian kedelapan ada hotheos, artinya Allah. Kemudian yang kesembilan ada tohieron. Tohieron it's mean temple, ya bisa bait Allah atau kuil. Yang kesepuluh ada hokurios atau bisa juga dibaca hokirios, artinya Lord atau Master. Bisa Tuhan tapi bisa juga Tuan. Tinggal menyesuaikan dengan konteks kalimat. Kemudian yang ke-11 ada hooikos, artinya rumah. Yang ke-12 ada houranos, artinya surga atau langit ya, heaven. Kemudian ada toployon, artinya perahu. Ada to teknon, artinya child atau anak. Kemudian ada to sabaton, artinya sabat atau hari sabat. Ada hofilos. Hofilos artinya friend atau sahabat. Kemudian ada ho Christos, artinya Christ atau Messiah, Kristus atau Mesias. Nah, dengan demikian kita sudah ada di ujung perjumpaan kita saat ini. Sekali lagi, semoga teman-teman semua ada dalam keadaan semangat untuk tetap melanjutkan materi bahasa Yunani Tata Bahasa Dasar. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Shalom.